Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kasih anugerah yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Kami mengucap syukur bahwa pada masa-masa ini Engkau menopang, memelihara, dan juga menuntun kami sehingga kami semakin melekat, semakin dekat hanya kepadamu. Pada hari ini kami mau mendengar firman kehidupan, firman yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan Engkau menguatkan, memberkati kami di dalam hari-hari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yeremia 31 ayat 34 mengingatkan kepada kita suatu pernyataan janji Allah tentang hubungan yang diperbaharui, yang semakin mengarah, yang semakin dekat dengan umatnya. Allah rindu, Allah mengundang agar setiap orang hadir, mengenal Dia dan datang kepadanya. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga membawa seluruh yang ia miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, agar setiap orang mengenal Dia di dalam kesetiaan, tetapi bukan hanya melalui pengajaran atau bukan hanya melalui tradisi, tetapi mengenal Dia di dalam penghayatan, pengalaman iman yang hidup. Pengenalan akan Tuhan berakar pada kasih dan pengampunannya yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam keluarga. Ayat ini mengingatkan bahwa iman tidak hanya sesuatu hal yang diingatkan, dinasehati, diwariskan, atau aturan yang diturun-temurunkan. Tetapi ayat ini mengajak kita untuk boleh melihat lebih dalam lagi bahwa hubungan yang nyata, pengalaman yang asli dengan Tuhan itu sendiri. Ketika setiap keluarga boleh memiliki kesadaran, memiliki penghayatan rasa syukur dan boleh dilahirkan di dalam sikap pengampunan dan kasih Allah. Maka kehidupan rumah tangga bukan hanya sekedar nasihat atau pengingat, tapi kehidupan rumah tangga dipenuhi oleh pengertian, penerimaan, pengampunan satu dengan yang lain, karena Allah yang menjadi dasar dan fondasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah tentu mengenal pribadi kita dan tentu mengenal setiap orang yang berseru kepadanya. Baik di tengah-tengah keluarga, baik orang tua maupun anak, kita diajak untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya ketika kita boleh mengenal bukan hanya sebagai pemahaman saja, tetapi sebagai pendorong kita di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kita juga mampu untuk mengambil keputusan di dalam kasih, mengampuni di tengah-tengah keluarga, membiasakan untuk ada kasih di tengah-tengah keluarga. Sebagaimana Tuhan penuh dengan kasih, mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita, kiranya keluarga pun dipanggil untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan tidak menyimpan kesalahan di masa-masa yang lalu. Iman yang dihidupi
bukan hanya diturunkan atau dipaksakan, tetapi iman yang timbul dari rasa syukur dan sukacita akan indahnya hidup di dalam Allah. Orang tua bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penghayatan yang sungguh, hidup yang bersukacita di dalam Allah, memberikan teladan hidup yang mencerminkan kasih Tuhan, kasih yang memberikan kekuatan, kasih yang memberikan persatuan, kasih yang menyampaikan damai di dalam setiap kehidupan. Pengenalan akan Tuhan akan menumbuhkan kasih, damai, dan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Hingga pada akhirnya di masa-masa ini Yeremia 31 ayat 34 mengajak kita setiap keluarga untuk hidup di dalam kasih Allah, mau diperbaharui, mengenal Tuhan dengan hati, mengalami pengampunan, dan mewujudkan kasih itu di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga kiranya Tuhan memberkati kita dan juga seluruh keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar yang menguatkan setiap anggota keluarga, baik anak, adik, kakak, maupun pasangan suami istri. Kami boleh diingatkan bahwa kasih Allah bukan sekedar teori tapi praktik hidup, pengalaman nyata di dalam rasa syukur dan sukacita, begitu indah dan damai hidup di dalam Allah. Sehingga kami juga boleh dikuatkan untuk senantiasa meneladani, mengambil keputusan yang sesuai dengan kasih-Mu. Ajar kami Tuhan di tengah-tengah keluarga kami untuk memiliki kasih yang saling mengampuni, saling menerima, dan saling menopang. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.